Selamat menjelang malam kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Shalom, penuh harap dalam doa. Semoga ketika kita memasuki bulan yang baru ini, ada suasana baru kita alami, semangat baru kita miliki, dan bahkan kesehatan baru anugerah Tuhan untuk kita menikmati hidup kasih-Nya ini. Sebelum kita beristirahat, kita berjumpa lagi lewat renungan harian, ibadah malam, dan doa Jemaat Tamalate untuk malam ini. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan yang akan menjadi rema bagi kita untuk beristirahat. Sebelum kita berdoa dan membacanya, kita mendengarkan satu pujian yang akan dilantunkan oleh anak kekasih kita dengan judul Pertolonganmu. Silakan. Jawaban
Tuhan dimuliakan lewat pujian itu dan terberkati senantiasa kekasih-kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang dianugerahi talenta untuk dipergunakan sebaik mungkin, bertumbuh terus untuk melayani Tuhan dimanapun. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan terlebih dahulu bagian pembacaan kita. Untuk malam ini kita akan baca dari Roma pasal 7. Roma 7 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Arti hukum Taurat, dan sebelum itu kita Roma pasal 7 ayat 1 sampai 6. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Pada Tuhan segala pujian, hormat, dan syukur kami nyatakan, mensyukuri segala nikmat kasih Tuhan dalam kehidupan yang kami baru saja lalui. Kami dimungkinkan untuk hadir lagi malam ini, rindu menikmati hadirat Tuhan dalam renungan harian, ibadah malam, dan doa jemaat Tamalate. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, mengasihi hati dan pikiran kami. Baik hamba yang akan membacakan firman Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang berada di keluarga masing-masing, rumah tangga masing-masing, sehingga melalui pembacaan dan pendengaran perenungan firman Tuhan, iman kami semakin dikuatkan untuk terus hanya berharap pada Tuhan, bahwa kasih Allah di dalam Kristus membebaskan kami dari segala kungkungan kuasa dosa yang memperdaya kehidupan kami. Dan karena itu melalui firman ini kami penuh harap Tuhan meneguhkan iman kami. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Arti hukum Taurat, Roma 7 ayat 1 sampai 6. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang
melayani dalam keadaan baru, menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Demikian firman Tuhan yang kita boleh baca dan dengarkan pada malam hari ini. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate, dimanapun Anda berada, apa yang kita kira-kira bisa terjadi seandainya dalam hidup kita ini tidak ada aturan? Ya. Katakanlah semacam kemarin kita mengadakan rapat atau sidang. Kalau tidak ada aturan tentu akan menjadi kacau. Aturan itulah yang menata dan menjadi panduan kita untuk hidup tertib. Tapi bukan juga berarti bahwa kita harus dikekang oleh sebuah tradisi yang tidak lagi membawa kita kepada kebaikan. Aturan adalah suatu hal yang mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam suatu lingkungan atau organisasi. Dan itu yang terjadi. Aturan-aturan ada yang secara harfiah sangat ketat, sehingga jika ada pelanggaran terhadap aturan itu bisa berujung pada masalah putusnya nasib hidup. Katakanlah misalkan para pekerja-pekerja di kantor atau di instansi-instansi lain, jika tidak mematuhi aturan tentu resikonya bagi nasib pekerjaannya, nasib dirinya dalam pekerjaan. Itu ada yang membuat orang menjadi takut. Hal itu yang membuat seseorang atau kelompok menjadi tidak bebas. Tetapi bukan juga berarti bahwa semua aturan itu membuat orang terkekang. Menjadi pedoman untuk bagaimana orang hidup beraktivitas. Nah, di sini dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menyampaikan bagaimana jemaat yang hidup terikat dengan aturan-aturan kuasa hukum Taurat. Paulus mengatakan selama di bawah hukum Taurat, hawa nafsu mereka dibangkitkan untuk berbuat dosa yang berujung kepada maut. Paulus menyamakan itu dengan menganalogikan soal ikatan pasangan suami istri, bahwa tidak boleh dipisahkan selain oleh kematian. Ikatan suami dan istri sepanjang dia masih hidup, mereka tidak boleh berpisah. Namun bagi orang percaya, ikatan pasangan suami istri yang oleh Paulus katakan tidak bisa dipisahkan selain oleh kematian, itu
diingatkan bahwa melalui sikap kedua mempertahankan kesetiaan. Ya. Karena itu aturan yang mengikat mereka adalah aturan yang patut dilakukan. Bukan berarti ketika orang sudah masuk dalam keimanan kepada Kristus sudah bebas untuk soal hubungan itu. Justru semakin ketat aturannya. Orang tidak bisa melakukan apapun sepanjang bahwa wanita itu masih ada suaminya. Ini kematianlah yang bisa mengatakan bahwa orang itu bisa bebas, ya, tidak terikat pada suaminya karena suaminya sudah mati. Nah, itu yang dikatakan Paulus. Nah, bagi orang percaya kita diingatkan bahwa melalui pengorbanan Kristuslah kita diciptakan baru yang terbebas dari kuasa hukum Taurat yang mengekang orang untuk hidup dalam kebebasan kasih. Mengasihi bukan memilih. Mengasihi tanpa perhitungan apapun, yang dikatakan tanpa pamrih. Dalam hukum Taurat orang berusaha menjadi benar dengan menaati hukum Taurat. Dalam hukum Taurat, ya, mengasihi orang yang mengasihi. Tapi Yesus mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Ada juga dalam hukum Yahudi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Yesus mengatakan terbalik dari itu. Mengasihi semua orang tanpa kecuali. Bahkan musuh sekalipun harus dikasihi. Nah, inilah hukum pembaruan hidup. Hukum menjadi manusia baru hidup di dalam tatanan hukum yang baru yang dibuat oleh Kristus. Karena kini di dalam Kristus mereka dibenarkan menjadi manusia yang terus-menerus diperbarui oleh kasih karunia Allah dalam tuntunan Roh Kudus. Dibenarkan karena pengampunan dalam Kristus. Menjadi manusia baru untuk berbuah bagi Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus telah mati bagi hukum Taurat. Orang yang percaya kepada Kristus telah dipisahkan dari hukum Taurat. Karena itu orang yang percaya kepada Kristus akan melanjutkan kehidupan yang terus mempercayai Kristus untuk menjalani kehidupannya yang baru di dalam roh dan tidak lagi terikat kepada di bawah kuasa hukum Taurat seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan baru menurut huruf hukum Taurat. Karena itu taatilah firman Tuhan. Melalui bacaan yang kita baca dan dengar renungkan malam ini, semakin meyakinkan kita bahwa hanya oleh kemurahan Allah di dalam Kristus yang telah mati bagi dosa kita, kita memperoleh kebebasan untuk hidup mengasihi.
Kita tidak hanya mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita, dengan orang-orang yang sebangsa dengan kita, seagama dengan kita, yang berteman dengan kita, yang dikenal, yang kita kenal, atau keluarga kita. Tetapi ketika mengenal hukum Kristus, hukum kasih, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu hukum yang kedua. Dan hukum yang pertama itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Yang sama dengan itu adalah hukum yang kedua. Nah, karena itu sikap hidup kita harus mencerminkan kehidupan Kristus. Kita harus meneladani Kristus. Kristus harus menjadi panutan hidup kita. Dengan cara mematikan keinginan-keinginan daging kita, dengan cara mematikan pikiran-pikiran kita yang kadang masih dirasuki oleh keinginan-keinginan duniawi, yang sering memperdaya kita dan mengendalikan kita dan berusaha menjauhkan kita dari kebenaran di dalam Kristus, yang sering membuat kita jauh dari kehendak Kristus. Karena itu, pusatkanlah segenap pikiran kita, hati kita hanya hidup dalam kebenaran yang diinginkan oleh Kristus. Hidup dengan taat dan setia melakukan perintahnya. Sehingga melalui kehidupan kita kini, di sini, esok dan akan datang, kita dikatakan orang yang bebas dalam Kristus. Bebas untuk melakukan apa yang baik dan benar menurut ukuran Kristus dan bukan menurut ukuran hukum Taurat. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan hanya mau hidup bebas di dalam iman kepada Kristus. Sebelum kita berpisah, mari kita menyerahkan kehidupan kita untuk kita masuk dalam istirahat malam. Kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur Tuhan atas kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan. Dalam sejenak waktu kami dimungkinkan untuk menikmati hadirat Tuhan ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yang mengajarkan bagi kami bagaimana kami harus hidup setia di dalam iman kepada Kristus dan bukan hidup berdasarkan hukum Taurat. Pengajaran yang mengingatkan kami untuk bagaimana kami harus hidup bebas di dalam kasih menurut hukum Kristus dan bukan menurut huruf hukum Taurat. Sehingga melalui kehidupan kami kemanapun dan dimanapun kami berada, kami terus memberitakan Injil Kristus, hidup dengan penuh kebebasan dalam Kristus, melakukan yang baik dan benar menurut kehendak Kristus. Karena itu kami mohon Roh Kudus mengendalikan hidup kami, menguasai hati dan pikiran kami, dan terus mengajarkan bagi kami bagaimana kami harus hidup berkenan kepada Tuhan. Karena dalam kasih karunia Tuhanlah, di dalam Kristus, hidup kami terus diperbarui oleh kuat kuasa Roh Kudus. Malam ini kami memohon pimpinan Tuhan untuk kami beristirahat dalam malam, sehingga kami boleh menikmatinya dengan penuh damai, dan kami yakin oleh kuasa dan kehendak Tuhan, esok pagi kami dibangunkan dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, dan bahkan kerinduan dan harapan kami ada kesehatan yang baru Tuhan anugerahkan. Karena itu kami berdoa bagi saudara-saudara kami, kekasih-kekasih Tuhan yang sedang bergumul
tentang kehidupannya, kehidupan kesehatan yang terganggu, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Oh Tuhan, berkenanlah kiranya menyembuhkan mereka. Yang dalam duka cita semoga dihibur dan dikuatkan. Yang dalam keputusasaan karena berbagai hal, semangat mereka dibangkitkan. Makanya sedang bergumul tentang kehidupan ekonomi yang masih terus melemah dalam kehidupan ini. Kuatkan mereka untuk terus menjalani hidupnya dengan segala upaya yang Tuhan perkenankan, sehingga nasib hidup mereka berubah di dalam Tuhan, mempergunakan kebebasan untuk beriman dan hanya mau taat kepada kebenaran Kristus, sehingga kemanapun dan dimanapun selalu harus menyatakan kebenaran dan memuliakan Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan bagi kekasih-kekasih Tuhan, saudara-saudara kami yang bergerak di bidang kesehatan, yang berhadapan langsung dengan kondisi keadaan yang mencekam, merawat para pasien dimanapun. Semoga hidup mereka disehatkan dan dikuatkan. Demikian juga bagi pemerintah kami, semoga senantiasa diberkati untuk kemudian melakukan dan menerapkan aturan-aturannya. Di dalamnya kami dapat hidup, melakoni aktivitas kami dengan baik dan tetap memuliakan Tuhan. Oh Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Dengarkan kami yang datang berdoa mengucap syukur di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan harian ibadah malam dan doa Jemaat Tamalate untuk malam hari ini. Sebelum kita berpisah, izinkan kami bersama dengan tim multimedia mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Yakinkan diri kita bahwa kita telah dibebaskan oleh Kristus dari segala kekangan kuasa hukum Taurat. Kita akan beristirahat dengan penuh harap, kita menikmati petiduran dengan damai, dan esok hari kita yakinkan diri kita bahwa oleh kuasa dan kehendak Kristus pula lah kita dapat dibangunkan dengan semangat baru, kekuatan yang baru, dan bahkan kesehatan yang baru. Selamat beristirahat. Tuhan